Kalau tujuan lu investasi supaya cepat kaya, besar kemungkinan lu sebenarnya sedang berjudi dan bukan berinvestasi. Dan ini bukan kalimat provokatif, tapi realita yang jarang dibahas secara jujur. Karena kebanyakan orang memahami investasi sebagai alat untuk memperkaya diri secepat mungkin. Padahal esensi paling dasar dari investasi bukanlah mempercepat kekayaan, melainkan menjaga agar hidup kita tidak mundur secara finansial di masa depan, menjaga agar nilai uang yang kita punya hari ini tidak terkikis oleh inflasi, menjaga agar stabilitas hidup kita tetap berdiri walaupun dunia ekonomi sedang gonjang-ganjing. Dan disinilah kesalahan besar itu terjadi, karena banyak orang masuk ke saham, kripto, properti, atau instrumen lain dengan ekspektasi dalam waktu singkat uangnya berlipat ganda. Mereka berharap dalam hitungan minggu atau bulan sudah melihat lonjakan drastis, padahal kalau targetnya 2 kali lipat dalam waktu sangat pendek, itu bukan investasi, itu spekulasi. Dan spekulasi yang dilakukan tanpa pemahaman risiko sebenarnya tidak jauh berbeda dari judi, hanya saja dibungkus dengan istilah yang lebih modern dan terdengar intelektual. Sementara investasi yang sebenarnya justru terlihat membosankan, lambat, stabil, dan tidak dramatis. Misalnya hari ini penghasilan lu cukup untuk membayar kebutuhan hidup selama sebulan dengan nyaman. Investasi dilakukan agar 10 atau 20 tahun ke depan kemampuan itu tetap terjaga, agar daya beli lu tidak turun, agar ketika biaya hidup naik lu tetap punya bantalan finansial, bukan supaya dalam 3 hari bisa pamer keuntungan di media sosial. Dan kenapa banyak orang salah memahami hal ini? Karena selama beberapa tahun terakhir investasi sering dipasarkan sebagai jalan tercepat menuju kebebasan finansial, dipenuhi narasi masuk sekarang sebelum terlambat, kesempatan tidak datang 2 kali, cuan besar dalam waktu singkat. Sehingga orang masuk dengan emosi, bukan dengan perhitungan rasional. Mereka masuk karena takut ketinggalan, bukan karena siap secara finansial. Padahal kesiapan itu jauh lebih penting daripada pilihan instrumennya. Sebelum bicara beli aset apa, seharusnya seseorang bertanya dulu apakah penghasilannya sudah stabil, apakah kebutuhan dasarnya sudah aman, apakah punya dana darurat minimal beberapa bulan biaya hidup, dan apakah uang yang akan digunakan benar-benar uang dingin yang jika nilainya turun tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena kalau income saja masih pas-pasan, masih gali lubang tutup lubang, masih berutang untuk memenuhi kebutuhan, maka investasi bukan solusi, justru bisa memperburuk keadaan. Karena setiap penurunan harga akan terasa seperti ancaman hidup, dan dalam kondisi tertekan seperti itu, orang tidak mungkin mengambil keputusan dengan tenang. Mereka akan panik saat turun dan serakah saat naik, 2 kombinasi paling berbahaya dalam dunia keuangan. Sehingga penting dipahami bahwa investasi sehat itu bukan soal produk, melainkan soal kondisi diri. Kalau kondisi finansial stabil, mental siap, dan risiko dipahami, hampir semua instrumen bisa dijalani dengan sehat. Tapi kalau mental belum kuat dan keuangan belum tertata, bahkan instrumen terbaik sekalipun bisa jadi sumber stres dan kerugian. Lalu muncul pertanyaan klasik, kalau begitu kapan bisa kaya? Dan jawabannya mungkin tidak seindah yang dibayangkan. Karena kalau tujuan utama lu adalah mempercepat kekayaan, jalan paling logis bukan investasi, melainkan meningkatkan income, meningkatkan skill, memperbesar nilai diri di pasar kerja atau bisnis. Karena kenaikan penghasilan dari skill baru atau peluang usaha seringkali jauh lebih besar dan lebih cepat dibanding return investasi rata-rata tahunan. Misalnya peningkatan kemampuan yang membuat penghasilan naik 2 kali lipat dalam setahun jauh lebih signifikan dibanding mengejar imbal hasil 15%
setahun dari aset. Artinya investasi berfungsi menjaga dan menumbuhkan hasil kerja keras lu secara bertahap, bukan menggantikan kerja keras itu sendiri. Investasi adalah alat perlindungan dan pertumbuhan jangka panjang, bukan mesin instan untuk lompatan ekstrem. Dan perbedaan mendasar antara investor dan spekulan terletak pada mindset. Investor berpikir dalam horizon panjang, menerima bahwa fluktuasi adalah bagian dari proses, fokus pada konsistensi dan pengelolaan risiko. Sementara spekulan fokus pada momentum cepat, sensasi, dan potensi keuntungan instan. Investor tenang saat pasar turun karena sudah mengantisipasi risiko. Spekulan panik dan menyalahkan keadaan karena ekspektasinya tidak realistis. Dan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, mindset inilah yang menentukan apakah seseorang bertahan atau justru tumbang. Sehingga sebelum bertanya aset apa yang harus dibeli, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah diri kita sudah siap. Apakah kita mengerti bahwa investasi sejati bekerja dalam jangka panjang? Apakah kita sadar bahwa tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas hidup? Dan apakah kita bersedia menerima proses yang lambat namun konsisten? Karena ketika pemahaman dasar ini kuat, kita tidak mudah terprovokasi oleh hype, tidak mudah tergoda janji keuntungan cepat, dan tidak mudah menyalahkan pasar saat kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Dan pada akhirnya, investasi terbaik pertama bukanlah saham, kripto, atau obligasi, melainkan diri kita sendiri, kemampuan kita menghasilkan nilai, kedisiplinan kita mengelola uang, dan ketahanan mental kita menghadapi ketidakpastian. Karena ketika fondasi itu kokoh, investasi finansial hanya menjadi perpanjangan dari kestabilan yang sudah ada, bukan pertaruhan yang mempertaruhkan masa depan.